Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Karena Jujutsu Kaisen minggu ini libur, ada satu lagi teori yang patut diperhitungkan untuk hasil akhir dari pertarungan Gojo melawan Sukuna, yaitu bagaimana jika Kenjaku berhasil menyerap Sukuna. Yap, ini juga akan jadi plot twist epic karena sampai sekarang tujuan Kenjaku selalu berubah-ubah. Titik terang Kenjaku sebagai last boss juga masih ambigu. Bisa jadi memang dia last bossnya, tapi sayangnya sampai sekarang hal tersebut belum dicerminkan karena dia takut dibunuh Gojo sehingga harus bersembunyi di ketiak Sukuna. Yap, bisakah ini terjadi? Bisakah Kenjaku menyerap Sukuna dan menjadi last boss di Jujutsu Kaisen? Mari kita bedah teorinya. Check out, check it bro. Teori pertama, alasan Kenjaku harus menyelamatkan atau menyerap Sukuna. Di video sebelumnya tentang teori comeback Sukuna, Abdikos memasukkan beberapa alternatif seperti senjata misterius dari Yorozu, plot twist dari Mahoraga, dan juga pertolongan dari Kenjaku dan Uraume. Yap, di situ Abdikos mengatakan kalau Kenjaku bisa saja menyelamatkan Sukuna meskipun ada indikasi kegagalan karena Gojo masih ada di situ dan para penyihir bisa saja langsung menuju ke TKP karena bahaya dari bom Purple telah berakhir. Yap, dengan resiko sebesar itu belum tentu Kenjaku mau melakukan hal ini. Tapi ya, Sukuna adalah harapan terakhir Kenjaku untuk bisa menang karena memang dia salah satu syarat untuk memporak-porandakan dunia Jujutsu, dimana dua syarat tersebut adalah membuat Sukuna menjadi teman atau membuat Gojo tidak bisa bertarung. Bahkan kalau mengaca dari sini, Sukuna bukan hanya jadi syarat Kenjaku untuk menang, tapi juga syarat mutlak Kenjaku untuk bertahan hidup sampai semua rencananya selesai. Yap, jadi Kenjaku menolong atau menyerap Sukuna sebenarnya bukan pilihan, melainkan suatu keharusan. Karena kalau tidak, maka dia akan habis dibunuh Gojo yang Six Eyes-nya masih utuh dan teknik teleportnya masih bekerja. Yap, menolongnya juga tidak harus membawa kabur. Kenjaku bisa menawarkan kesepakatan atau mungkin sudah ada kesepakatan di awal untuk keduanya. Kalau Sukuna kalah, maka dia harus mau diserap Kenjaku. Jadi apapun resikonya, Kenjaku tetap harus menolong Sukuna jika memang twist dari Mahoraga, twist kelicikan Sukuna, dan twist senjata dari Yorozu tidak dipakai. Teori kedua, bisakah Kenjaku menyerap Sukuna? Meski Kenjaku harus segera menolong atau menyerap Sukuna atau nyawanya sendiri yang akan terancam, tapi ada banyak ganjalan untuk Kenjaku melakukan hal ini. Ganjalan pertama tentu saja Gojo Satoru yang masih ada di TKP. Meski sulit, tapi kemungkinan cara paling masuk akal untuk mengatasi hal ini adalah kerjasama Kenjaku dan Uraume untuk menyelamatkan Sukuna. Yap, jika Kenjaku dan Uraume berhasil mengatasi atau minimal menahan Gojo, masih ada ganjalan kedua, yaitu bisakah Kenjaku menyerap Sukuna. Seperti yang kita tahu, Sukuna dulunya adalah manusia penyihir, meski julukan dia adalah Raja Kutukan. Dan ya, kebangkitan dia di tubuh Yuji dan Megumi sama seperti kebangkitan para penyihir di Cooling Game, yaitu melalui perantara objek kutukan. Jadi bisakah Kenjaku menyerap Sukuna walaupun asal usul dia adalah manusia? Ada satu panel penting yang menjelaskan hal ini, yaitu panel saat Sukuna melawan Mahoraga. Saat itu Sukuna menangkis pedang Taima yang mengalir energi positif murni dengan tangan kosong dari tubuh Yuji. Yap, di situ Sukuna bilang andaikan dia tidak memakai tubuh Yuji, dia pasti sudah disucikan oleh pedang Taima. Dari sini sudah jelas kalau jiwa Sukuna adalah roh kutukan meski dia ada di tubuh manusia. Nah, dari sini muncul masalah ketiga, yaitu bagaimana cara mengekstrak jiwa Sukuna dari tubuh Megumi. Jika jawabannya adalah dengan tinju Yuji atau resonance Nobara, maka hal tersebut bisa saja terjadi. Tapi ingat, Yuji dan Nobara tidak ada di pihak Kenjaku. Jadi alternatifnya adalah Sukuna harus menemukan esensi jiwanya sendiri, atau dia membuat dirinya kembali menjadi objek kutukan, seperti memindahkan kekuatannya pada bagian tubuh Megumi lalu membiarkan bagian tubuh tersebut dimakan Uraume atau Kenjaku. Yap, hal ini bisa saja terjadi, namun tidak ada kejadian penyerapan di situ, melainkan hanya pergantian tubuh. Jadi solusi dari penyerapan memang tidak ada pilihan lain selain kemampuan baru. Misalnya Sukuna bisa melepaskan tubuh Megumi dan menjadi kutukan murni, atau Kenjaku punya kekuatan untuk mengekstrak jiwa kutukan Sukuna dari tubuh Megumi. Misalnya seperti bagaimana Kenjaku mengekstrak kemampuan kutukan dari Uzumaki, di mana hal ini hanya bisa dilakukan jika Sukuna sudah di kondisi sekarat seperti sekarang.
Teori ketiga, jika Kenjaku berhasil menyerap Sukuna. Yap, katakan plot twist penyerapan kutukan Sukuna beneran terjadi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Setidaknya ada dua hal. Pertama, Gojo akan membawa kabur tubuh Megumi yang dilepaskan Sukuna karena prioritas penyelamatan Megumi lebih penting daripada melawan Kenjaku yang sudah memiliki Sukuna. Atau yang kedua, para penyihir datang untuk langsung memulai pertarungan akhir. Yap, setelah Kenjaku menyerap kutukan Sukuna, bisa saja dia menggunakan kutukan tersebut untuk langsung melawan Gojo, atau mungkin membuat Gojo kewalahan. Jadi para penyihir tidak ada pilihan lain selain datang ke TKP. Dengan begitu, pertarungan Sukuna versus Kashimo masih bisa terjadi di kondisi ini. Ya, walaupun Sukunanya sudah dalam bentuk kutukan murni. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.